Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya ya guys ya. Ini adalah video analisa untuk XAUUSD hari ini, hari Kamis ya teman-teman. Kamis apa Rabu guys? Hari Kamis ya, tanggal 25 Juni tahun 2026 ya teman-teman. Kita akan coba menganalisa apa yang kemungkinan terjadi hari ini di gold ya guys, berdasarkan analisa BBMA Oma Ali. Sebenarnya ini marketnya lagi enak ya guys ya, maksudnya momentumnya lagi enak, lagi tren untuk turun ya. Jadi kita bisa enak lah untuk mencari signal ya, untuk mencari entry. Nah di sini kalau kita perhatikan teman-teman, kita nyalakan BBMA-nya ya. Sekarang itu potensi untuk penurunan itu sangat besar ya guys ya. Jadi menurut saya teman-teman, kemungkinan besar hari ini gold akan turun guys. Walaupun mungkin akan ada kenaikan minor ya, misalnya nanti kemungkinan bisa aja nanti dia akan naik dulu ke area sini teman-teman untuk menjemput area-area entry H4. Akan tapi ini sangat tidak aman untuk buy di sini ya guys ya. Kalian mending tunggu di area sini untuk sell, nanti untuk lanjut penurunan. Kenapa tidak aman? Karena counter trend ya guys ya. Kemarin di grup scalping gratis, ini grup scalping saya gratis ya teman-teman. Kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Jika tidak minat juga nggak apa-apa ya teman-teman. Kalian masih bisa mendapatkan ya semuanya kalian bisa dapatkan gratis ya guys ya di channel YouTube saya ini, baik edukasi maupun analisa harian yang ya alhamdulillah saya sudah mulai konsisten untuk upload ya. Di sini kalau kalian perhatikan ini kemarin signal pertama SL ya teman-teman. Ini supaya kalian tahu ya guys ya, kalau sinyalnya ini nggak selalu TP. Sinyal kedua masih SL lagi karena ini saya bilang counter trend ya, high crease. Oke, nah kemudian di signal ketiga ini baru TP ya teman-teman. Di sini kalau kalian perhatikan ini TP lumayan jauh. Ini sudah running jauh. Terus di sini ketika TP ya, ini saya kabarin juga ya teman-teman, saya TP sebagian sudah sekitar 300 pip di sini kalau kalian perhatikan. Terus di sini saya juga menjelaskan tentang videonya ya teman-teman, saya merecord video pendek sekitar 3 menit ya biasa ya guys ya. Ini untuk sharing-sharing saja, barangkali bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat ini komen dari teman-teman. Terus kemudian sekitar 600 pip di 4980 itu saya TP semuanya. Di sini saya kabari lagi. Terus nanti saya kalau ada kesempatan saya akan kabari lagi jika akan entry ya. Teman. Sini kalian bisa lihat ya, ada SL-nya 2 kali. Sekali SL itu 100 pip dan ini sekali TP ya alhamdulillah langsung recovery bahkan lebih ya teman-teman. Saya mendapatkannya ya alhamdulillah lumayan lah ya. Nah, oke, jadi kemungkinan besar teman-teman ya kalian lebih enak menunggu di re-entry H4 guys ya di area sini. Ya, kenapa? Karena di sini kalau kita lihat di H1 ya guys ya, di H1 ini dia ini kayak kurang cantik gitu untuk apa, untuk sell lagi ya teman-teman. Karena kalau kalian perhatikan di sini sudah ada ekstrim ya guys ya, sudah ada ekstrim. Jadi kalau ada ekstrim kemungkinan takutnya dia akan naik dulu. Seperti yang terjadi sebelumnya ketika dia ada ekstrim maka dia akan naik dulu membuat re-entry ya teman-teman di area sini. Jadi ini agak bahaya ya, agak bahaya ini dan re-entry-nya belum kesentuh ya, re-entry-nya baru kesentuh sekarang, dia posisinya ini sedang re-entry sell di area H1. Sebenarnya nanti ketika video ini tayang, misalnya dia re-entry-nya ini masih valid, dalam artian valid itu dia masih belum menembus area mid BB ya teman-teman. Karena jika nanti candle-nya ini ke atas dan menembus mid BB dan menjadi CSAK buy misalnya, maka re-entry di area sini ini terbatal ya guys ya. Kalau terbatal maka kita nggak boleh entry lagi. Nah, kalau misalnya ini nanti belum terbatal, kalian sebenarnya masih bisa sell ya guys ya. Kalian entry aja sell ya teman-teman. Itu masih bisa menurut saya di area sini kita masih bisa sell. Akan tapi jangan di hold lama-lama ya teman-teman. Mungkin di hold saja sampai ke area bawah sini guys. Sampai ke area MA5, MA10 low. Ini penentuan ya teman-teman. Karena ketika ini nanti berhasil ditembus ya, misalnya nanti akan menembus dan membuat CSAK, maka dia akan terjun lagi teman-teman. Akan tapi jika ini nanti nggak mampu menembus, maka dia akan naik ya. Itu yang terjadi kemarin ya teman-teman. Saya sebenarnya di video yang 3 menit ini saya menjelaskan yang entry cukup besar dapatnya sekitar 600 pip ini. Mana videonya tadi guys? Nah video yang ini ya teman-teman sekitar 3,2 menit ini. Di situ saya menjelaskan tentang cara entry di re-entry ya guys ya. Jadi kemarin tuh ceritanya kayak gini teman-teman. Sini kalau kalian perhatikan ya, ini kalau saya nggak salah ingat ya teman-teman. Di area sini kan ada re-entry sell ya, ada re-entry sell di M15. Saya ingat saya di area sini ya guys, 4040 kalau nggak salah saya entry-nya itu. Ya di area sini. Nah ini kan ada re-entry sell. Cara masuk re-entry sell itu gimana? Kalian menunggu CSAK di time frame bawahnya itu yang paling aman ya teman-teman. Ini kan apa re-entry sell ya di M15 ya teman-teman. Nah kalian geser ke M5. Kalian geser ke M5, cari yang area yang kita kotakin tadi.
Nah, terus di area yang kita kotakin ini, kalian tunggu yang namanya CSAK sell, guys. Ya, CSAK sell-nya itu terbentuk sebenarnya di area kecil ini ya, teman-teman. Candle yang kecil ini adalah CSAK sell. Nah, kemarin saya sell itu di candle sebelumnya, teman-teman, di area 4040 ya, guys ya. Kita coba lihat signalnya ya. Oh ini 4039 ya, teman-teman. Di sini kan saya bilang ya, M5 jika close CSAK sell, saya entry sell ya, 2 menit lagi. Nah, ini ya, teman-teman, di area sini lah. Di area bawah sini ya. Nah, ini apa? Ini saya menunggu CSAK sell karena CSAK sell ya, CSAK sell yang ada di M5 ini memvalidkan re-entry yang ada di M15. M15 tadi kan re-entry kan di area yang saya tandai ini. Itu jangan enter sell dulu, guys. Kalian tunggu CSAK sell di M5 di time frame bawahnya, baru kalian entry sell di area sini. Oke, lalu dia terjun ya, teman-teman. Walaupun akhirnya naik lagi ya, itu wajar ya, guys ya, karena memang market itu seperti itu. Makanya ketika dia sudah terjun dan dirasa cukup, itu TP ya, guys ya. Makanya di sini kalau kalian perhatikan, di sini tuh saya bilang ketika running 300 pip, saya TP sebagian ya, guys ya, karena saya entry beberapa layer di sini. Ya, kalau kalian perhatikan ini kan ada lumayan banyak layer ya, teman-teman. Terus kemudian di bawah ini sudah berkurang layernya karena sebagian sudah saya TP. Kemudian di akhir itu saya TP semuanya di sekitar 600 pip. Jadi memang ketika sudah running itu amankan profit dulu ya, teman-teman. Amankan profit dulu, sisanya kalau mau hold itu bisa di set BEP gitu. Nah, di sini saya kasih contoh lagi untuk re-entry ya. Ini video analisa sekaligus ya, kita sharing-sharing ya, guys ya. Misalnya di sini kalau kalian perhatikan di sini ada re-entry di H1 ya, teman-teman, di H1. Kalian baru boleh masuk re-entry ini ketika di M15 atau time frame bawahnya itu membuat CSAK sell ya. CSAK sell-nya di mana? CSAK sell-nya itu di area yang kecil ini, teman-teman. Nah, di area kecil ini CSAK sell ya. Kenapa itu CSAK sell? Karena dia close melewati mid BB dan melewati semua MA5, MA10. Nah, setelah itu kalian bisa langsung entry sell di area sini. Dan dia sempat naik dulu ya, teman-teman, menjemput re-entry, kita floating loss di sini nggak apa-apa, lalu akhirnya terjun. Ya, itu gampang ya, guys ya. Kalau kalian konsisten dengan SOP yang saya berikan ini, insya Allah nanti kalian sudah bisa konsisten profit, teman-teman. Tapi memang tidak selalu TP ya. Ini ada lossnya nih, misalnya nih, di area sini. Ini kan re-entry sell ya. Kita coba re-entry sell di area sini. Ini kan ada 2 re-entry ya sebenarnya. Di area sini, setelah dia menjemput re-entry ini, dia tertahan di MA5, MA10. Ini yang saya bilang tadi ya, teman-teman. Re-entry itu ketika re-entry dia pertama akan tertahan di MA5 sama 10, guys. Kalau dia nggak mampu tembus, dia akan naik dulu. Ya, baru ketika tembus, ini kan tembus ya candle yang ini, ketika tembus maka dia akan lanjut turun gitu. Ya sebenarnya gampang ya, guys ya. BBMA itu gampang sebenarnya. Nah, di sini kalau kita pakai metode yang tadi ya, kita coba area yang kotak-kotakin ini, kita lihat di M16 apakah sudah ada CSAK di area situ. Nah, di sini kalau kalian perhatikan sudah sempat ada CSAK ya, teman-teman, di area sini. Misalnya kalian entry sell di area sini ya. Terus kemudian SL-nya di mana? Mungkin SL-nya kalian taruh di swing high di area sini. Maka kena SL ya, teman-teman, kena SL di area sini. Ini nggak apa-apa ya, guys ya. Walaupun sebenarnya kalau secara BBMA itu belum SL karena secara BBMA itu SL-nya adalah ketika terjadi CSAK yang berlawanan di time frame re-entry-nya yaitu di H1 tadi, dan di sini belum ada CSAK buy ya, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, anggap aja SL. Kalau ada SL ya udah kita tunggu lagi, teman-teman. Nah, di sini kan kalau kalian perhatikan dia ada re-entry lagi kan. Re-entry-nya belum terbatal maksudnya. Ketika re-entry belum terbatal ya, kalian tunggu CSAK lagi. Tadi kan kita pertama entry di area sini kan. Nah, kita kena SL kan di area sini. Kemudian di sini kita tunggu CSAK lagi yaitu di area sini nih. Nah, berarti kita masuk di area sini, teman-teman. Di area sini kita masuk sell. Terus SL-nya di mana? SL-nya di swing high guys ya, di paling atas ini, di swing high ini. Ya, yang itu atau yang ini boleh lah. Kayak gitu. Nah, ini akhirnya terjun juga ya, teman-teman. Dan ini terjunnya jauh gitu, guys. Kalau kalian misalnya pakai RR ini udah jauh ya, teman-teman. Bahkan 1/10 ya, guys ya. Lumayan banget lah. Kalau bisa menahan profit ya, teman-teman. Kadang kita profit dikit udah langsung di close itu bahaya ya, guys ya. Jangan seperti itu ya. Kita belajar menahan profit. Nah, itu ya, teman-teman. Jadi memang metodenya ini nggak selalu TP, guys. Nggak selalu TP karena di sini yang saya sampaikan tadi, ketika saya udah kasih kalian SOP misalnya ketika re-entry kalian menunggu CSAK di time frame bawahnya, yang CSAK di sini ini kita loss nih, iya kan? Sedangkan di CSAK yang di sini, yang di CSAK 15 di area sini ini baru TP dan TP-nya jauh banget gitu.
Terus ketika di bawahnya ada re-entry lagi, kita bisa masuk lagi dan tadi tidak ada loss-nya, langsung dia terjun lagi. Itu sebenarnya bisa dilakukan di semua time frame ya, teman-teman. Misalnya di sini ada re-entry juga. Ya udah kalian tunggu aja CSHK di time frame M15. Tapi minimal banget kalian pakainya M15 ya guys ya. Jangan pakai M5 itu terlalu rawan. Maksudnya pakai M15 gimana? Ya udah, berarti kalian menunggu M15 ini ada re-entry seperti ini ya, atau seperti yang atas ini. Oke. Setelah itu kalian turunkan ke M5 time frame bawahnya untuk mencari CSHK sell ya, CSHK kalau re-entry buy ya CSHK buy gitu ya. Baru nanti kalian ikuti itu. Seperti itu ya, teman-teman. Ini sangat banyak sekali, guys. Re-entry sell ya. Apalagi yang re-entry zone zero loss kayak gini ini bagus banget nih. Kalian bisa entry banyak nih. Cara entry-nya gimana? Tetap turunkan time frame dulu, turunkan ke time frame M5 untuk mencari CSHK, setelah itu kalian baru entry dan ini terjun ya, teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian dulu ya guys ya video kali ini. Intinya hari ini masih sangat bearish ya guys ya, saya rasa. Turun, insya Allah masih turun. Jadi kita coba cari aja lah nanti setup untuk sell ya. Dan ya mungkin lebih aman kita menunggu re-entry H4 ya di area sini teman-teman. Ya sekalian ini ada drop base drop ya guys ya. Drop base drop. Jadi biasanya itu di area base ini dia nanti akan ada re-entry H4 ya teman-teman. Sekaligus nanti sebagai tanda lah nanti akan turun. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya guys ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.